Septiani Kristi, jurusan Farmasi, tingkat 2 Universitas Advent Indonesia, akan menjelaskan tentang Tamarindi Popa fructus dan beberapa identifikasinya. Nama lain dari asam jawa ini adalah Pulpa Tamarindorum cruda dengan nama tanaman asal Tamarindus indica dalam keluarga Caesalpiniaceae. Zat-zat berkhasiat utama yang terdapat dalam asam jawa ini adalah asam-asam organik yang antara lain isinya adalah asam tartrat, asam sitrat, dan asam malat. Penggunaan asam jawa antara lain meliputi menjaga kesehatan jantung, mengelola diabetes, membantu menurunkan berat badan, membantu melindungi organ hati, memperlancar sistem pencernaan, dan biasa digunakan untuk pencahar lemah. Pemberian dari pohon asam ini adalah berperawakan besar, selalu hijau karena tidak mengalami masa gugur daun, tingginya hingga 30 meter dan diameternya hingga 2 meter. Kulit batangnya kasar dan memecah, beralur vertikal, dan berwarna coklat keabu-abuan. Pemberian pada daun asam sendiri, daun majemuknya menyirip genap, panjangnya 5-13 cm, terletak berseling, daun penumpu seperti pita meruncing, dan anak daun berbentuk lonjong menyentuh. Pemberian bunganya sendiri tersusun dalam tandan renggang, di ketiak daun dan ujung ranting. Bunga kupu-kupunya memiliki 4 buah kelopak dan 5 buah daun mahkota. Mahkotanya kuning keputihan dengan urat-urat merah coklat hingga 1,5 cm. Pemberian buah polongnya bentuknya bersilindris, bengkok atau lurus, berbiji hingga 10 butir. Kulit buahnya mengeras berwarna kecoklatan atau kelabu bersisik. Daging buahnya putih kehijauan ketika masih muda dan menjadi merah kecoklatan sampai kehitaman ketika sangat matang. Rasanya asam manis dan melengket, biji coklatnya kehitaman, mengkilap dan keras dan agak persegi. Waktu panen. Tempat yang biasa untuk digunakan untuk menanam asam jawa harus dipenuhi dengan sinar matahari. Memang tidak memerlukan tanah jenis tertentu, tetapi asam jawa sangat tidak toleran terhadap area yang penuh air. Pemupukan dapat dilakukan 3 kali setahun pada bulan Maret, Juli, dan September dengan formulasi 839, dan perlu diingat bahwa asam jawa tidak tahan terhadap garam. Jadi, jangan sekali-kali memberi garam apalagi pada akarnya. Pertumbuhan asam jawa bisa dibilang cukup cepat jika ditanam mulai dari biji, karena hanya membutuhkan waktu 4-5 tahun sebelum bunganya mekar dan berbuah. Namun, kondisi berbeda bisa saja terjadi karena tergantung dengan varietas asam jawa apa yang kita tanam. Cara memanen asam jawa adalah dengan menggoyangkan cabang dan mengumpulkan polongnya di atas tikar yang sudah diletakkan di bawah pohon. Tetapi, ini hanya akan bekerja jika buah sudah sepenuhnya matang dan hujan belum dimulai. Kalau tidak, kita harus siap menyortir dengan tangan buah yang matang dan mentah untuk membersihkan buah yang busuk. Dan selesai dipanen, polongnya dapat dijemur selama 5-7 hari untuk membuat semua buah matang. Dan kemudian kita dapat menyimpannya selama 1 tahun pada suhu kamar dan tempat yang kering. Pemeliharaan pohon asam juga dapat dibilang cukup mudah karena diperlukan pemupukan secara berkala hanya hingga usia tanaman berumur 3 atau 4 tahun. Dan penyiraman dapat dilakukan secara rutin pada pagi dan sore hari selama masa awal pertumbuhan. Pohon asam yang tumbuh optimal dapat menghasilkan 170 kg buah asamnya per tahun. Dan pemanenan dapat dilakukan dengan cara memotong tangkai asam dengan menjepitnya agar tidak menyebabkan kerusakan. Cara ini sangat disarankan ketika dalam musim hujan. Untuk melakukan perbanyakan pohon asam, dapat menggunakan cara pembenihan, pencangkokan, penyambungan, dan penempelan. Sedangkan, untuk mendapat pohon induk yang baik adalah melalui cara vegetatif.
Penempelan perisai, penempelan tambalan, serta sambung celah adalah metode paling cepat untuk perkembangbiakan tanaman asam. Dan yang biasa digunakan dari buah asam Jawa ini adalah daging buahnya. Namun bukan hanya itu saja, daunnya pun bisa dijadikan simplicia. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan Tuhan memberkati. Salam Ruth Septiani Christi.